datang di channel Anak Kampung. Oke, di video kali ini mau sedikit membahas bagaimana sih keadaanku di perantauan dan berbagi pengalaman kepada teman-teman yang berada di kampung. Seperti apa sih kami di perantauan ini dan apa saja yang kami lakukan supaya kami bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Dan di sini aku nggak sendiri, di sini aku ada teman juga yang sama-sama dari kampung. Dan ini dia teman kita, Muhammad Arfaizin. Sama-sama kita dari Urung ya. Dan sama-sama kita satu kampung. Dan kita ketemu lagi di Batam. Sebelum itu, teman kita ini juga memiliki channel namanya Tipa Channel. Buat kawan-kawan yang masih belum subscribe ya, di subscribe ya kawan-kawan. Sampai juga punya anak kampung ini, channel anak kampung. Subscribe itu gratis kawan. Oke, kita dengarkan dulu seperti apa cerita teman kita Muhammad Arfaizin ini. Tahun berapa dia masuk ke Batam, apa saja pengalaman pertama di Batam, dan bagaimana sih rasanya di Batam ini. Silakan. Nah, oke. Semuanya di sini aku mau berbagi cerita kan masalah hidup di rantauan kayak mana pahitnya, sedihnya, ada bahagianya. Nah, awal merantau itu mulai 2017 awal itu kan. Setelah aku tamat kuliah itu 2016 bulan 8. Nah sebelumnya tuh nggak langsung ke Batam gitu kan. Jadi setelah lulus kuliah itu nyoba-nyoba dulu di Pekanbaru, di kota tempat kita kuliah kan. Nah di sana nyoba-nyoba keberuntungan lah. Nah namun ya karena kita masih baru-baru fresh graduate juga susah itu nyari kerja di sana. Waktu itu ada sih beberapa kantor-kantor gitu yang mau nerima, tapi namanya honor kan, kita tahu lah gimana ya, mungkin untuk bayar kos doang gitu kan, buat kos doang, makan 2 minggu itulah. Nah kita pun teringat juga orang tua di kampung kan, kita nggak mau ngelanjutin ibaratnya nyusahin terus gitu, nggak mau gitu kan. Makanya yaudah ambil keputusan pulang kampung dulu gitu kan, ya bantu-bantu apa-apa di kampung gitu kan. Nah barulah orang tua nyodorkan coba ke Tanjung Balai, ke kabupaten, tengok ada nggak kerjaan di sana. Kita ke sana ya sama sih sebenarnya, jawabannya di mana-mana ya sama, ini tahun depan gitu kan. Harus menunggu, padahal kebutuhan kita tidak bisa menunggu. Kebutuhannya jalan terus gitu kan. Kebutuhan tiap hari ada, tapi pekerjaan sabar dulu ya, minggu depan, sebulan depan ya. Kita nggak sabar gitu. Sementara kita dengar kabar dari kawan-kawan kita yang di Batam nih, gajinya segini loh, 4 juta, 6 juta, 7 juta. Tapi ya memang nggak semua pekerjaan ya gajinya segitu kan. Di sini kedengarannya seperti itu, tapi tidak semua tempat sama. Apalagi yang baru datang gitu kan, mungkin langsung. Kalau untuk fresh graduate, tembak gaji besar. Ya tahu sendirilah. Makanya tuh, kayaknya coba lah di Batam kan. Ini sama kawan saya gitu kan, saya datang ke Batam, saya nggak tahu apa-apa nih di Batam. Seingat aku tuh waktu SMP lah ya, sekali ke Batam. Habis itu ya itu cuma di pelabuhannya doang kalau nggak salah. Namanya waktu kecil nggak akan ingat di mana-mana lokasinya kan. Nah udah besar barulah ke Batam. Gak tau apa ya, pinjam motor kawan ini cari kerja. Jadi kalau dia berangkat kerja saya antar kan, nanti motornya saya bawa pulang sambil sekalian nyari kerja. Karena ya kayak mana motornya, motor gede, kopling kan. Baik, saya kan harus dibantu sama HP gitu kan. Yes. Sementara yang kopling, pegang gas, pegang HP, itu mana? Mana coba? Ada yang bisa nggak? Mungkin aku pro ya. Pro player. Jadi kadang-kadang tuh harus berhenti sebentar, karena nggak mau berhenti sampai mana ini? Oh, udah sampai sini, lurus lagi ke depan. Baik lewat. Makanya
mantap. dulu. Pengalaman benar itu. Pengalaman memang asli, ini motor kawan. Udahlah, pakai aja gitu kan. Cari-cari kerja. Pertama tuh ke kawasan mana tuh? Kawasan Kamu ya, Kamu Kemo. Industrial. Kemo Industri. Industrial, gitu kan. Center ya. Nah, jadi yang aku cari kerja tuh waktu itu nggak kepikiran untuk ke jurusan kuliah ya, karena ya namanya lowongan tuh biasanya harus pengalaman sekian, Iya. sekian. Sementara ya kita nggak punya Sedangkan- pengalaman gitu kan. Bagaimana menasib para fresh graduate? Ah, Kalau harus menginginkan ah, pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya gimana Susah, gitu susah. ceritanya gitu kan. Ya udahlah, kita ambil dari yang bawah gitu kan. Ya, jauh, memang jauh. Nah, jadi waktu itu dapatnya di percetakan nih. Nah, aku sebenarnya memang suka ini masalah komputer gini kan, Iya, iya. ngedit itu kan salah satu keinginan juga atau jurusan yang aku pilih dulu kan. Iya. Cuman ya orang tua pengen lain gitu kan, ya udah. Jadi cuman bukannya nggak bersyukur gitu kan, cuman karena kita cowok gajinya tuh kecil dan jam kerjanya itu lebih ekstra ya. ya ekstra. Jadi dari jam 7 kita bangun sampai jam 11 malam kita kerja. 7, 8, 9, 10, 11, berapa itu? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh. Nah, sedangkan normal kalau kita 7 jam doang gitu 7 kan. atau 8 jam. Dari jam 7 sampai jam 3 ini bener-bener ekstra. Dan Ekstra plus udah. namanya di fotokopi tuh ya lumayan banyak sih ya. Lumayan ya, Bang. Orang yang mungkin sabar bisa emosi karena kadang orang menunggu harus cepat-cepat bang, Iya. cepat-cepat bang. Nanti jelek hasilnya gimana? Bah, dulu pernah ya pengalaman itu scan laminating, Iya. laminating BPJS kalau nggak salah ya. Jadi orang minta cepet-cepet, kita pun nggak kontrol jadinya, rupanya Iya. suhunya tinggi, panas, melonyot. Lanjut. Untungnya sabar kalau habis lah kita gitu kan. Nah, jadi waktu itu di percetakan pusatnya kan dipindahin ke cabang Kota Baru gitu kan. Nah, ceritanya jadi Ceritanya. kepala toko gitu kan. Tapi gajinya ya sama gitu kan. Nggak up gitu, cuman ya mungkin lebih ringan kerjanya. Iya. Ngontrol anak aja kan. Nah, ya di situ mikir-mikir lagi, ya udahlah sambil nyari yang lain gitu kan. Iya. Nah, jadi kan kebetulan percetakan tuh sekaligus ada rental motor, rental Iya. mobil. Jadi aku pakai lah kan. Nah, setiap aku pakai itu aku tahu pasti ada yang mantau gitu kan. Iya. Si bos pasti lihat GPS gitu kan, karena setiap rental motor biasanya ada GPS-nya gitu kan. Nah, karena kita memang butuh, ya udah kita bodo amat, yang penting kita jujur aja. Iya Iya. Pak, saya memang niat kerja Pak gitu. Buktinya ya dia masih nerima saya gitu kan. Iya. Nah, saya kerja. Nah, inilah saya jumpa kawan saya ini waktu itu di PT saya yang sekarang ini kan. Nah, saya coba pertama masukin, ada buka lowongan masukin. Waktu itu saya sesuai dengan ijazah kan, saya masukin S1 Iya. ya. Nah, terus itu saya tinggal kan. Terus saya kira selang sebulan baru dipanggil, cuman beda. Iya. yang dipanggilnya ini bukan untuk yang ibaratnya di atas operator enggak, Iya. tapi operator gitu kan. Jadi di telepon masih level terbawah lah istilahnya. bawah. Udah seneng sih dengar pertama kan di telepon. Hmm. Oh, jadi PT ini telepon kan. Nah, tapi dia bilang, maaf Pak, ini tapi untuk sementara nggak ada yang untuk S1 gitu kan. Iya. Jadi mau nggak Bapak ini yang operator? Ya kita kan karena udah nunggu kan nggak mungkin lah kita ini kan kita tolak Iya, kan. iya. Coba aja lah dulu ya. Coba aja lah gitu kan, namanya kita memang nggak ada pengalaman gitu kan. Nah, pertama sih mikir kerja di Batam ini kan kerja PT gitu kan, elektronik lah kan. Mikir aku nih bisa apa elektronik gitu kan. Nggak pernah nyentuh elektronik lah, paling nyentuh buku gitu kan. Tapi Buku, nah komputer. jadi tapi nggak apa-apa lah, biar ada pengalaman kan, ya udah saya terima. Sampai alhamdulillah sampai lolos gitu interview, supervisornya bingung
ini kok ada ijazah S1? Iya Pak. Iya. Iya Pak, aku waktu itu ngelamarnya memang untuk S1 Pak, cuman belum ada. Tapi apa-apa lah supaya saya ada pengalaman baru kan. Iya. Dan aku dengan polosnya bilang kan, aku waktu itu nggak tahu kan, rupanya itu supervisor kan, jadi aku bilang, ya Pak, mana tahu nanti saya bisa jadi supervisor gitu kan, menggantikan ini kan. dengan PD-nya kayak gitu kan, Mantap. wah dalam hati bapak ini, wah ini ancaman bagi saya gitu kan. Tapi enggak lah gitu kan, bapak itu mantap. Nah, udah Itulah perjalanan orang polos ya. Nah, orang dengan belak Padahal yang diajak ngomong supervisor sebenarnya. Iya, kita nggak tahu rumahnya dia supervisor kan. Interview, tes, alhamdulillah lulus kan. Nah, yang deg-degannya tuh waktu medical gini kan. Selama ini kan aku nggak tahu nih, rupanya akun minus. Jadi waktu di tes mata itu penglihatan itu kok kurang tulisannya gitu kan. Baru ngerti gitu kan. Iya. Karena kalau hari keseharian nampaknya masih lihat gitu. Kalau tampak biasa memang biasa lah gitu kan. Karena nggak tes jadi memang pas dites ya Pak diketahuannya baru ya. Iya. Pengalaman yang pahit itu apa ya? Disuruh buka celana kali ya. Enggak cuma satu orang loh. Cuma satu orang ya. Semua orang yang medikal pasti merasakan. Nah, bukan. Wow, mungkin itu dahsyat bro. Aduh, termalu dan terbenci saya mungkin. Aku rasa bapak itu semua dari bentuk yang paling kecil yang udah paling besar pernah lihat. Segala bentuk ya. Waktu medical tuh tahu semua lah gitu kan. Wow, masih gitu bapak tuh. Biasa aja. Jadi saya merasa tersakiti, ternodai tanpa terpegang. Asli gitu kan. Nah, itulah. Aku juga mikir pas soal itu. Suruh tarik celana. Apa ini maksudnya? Pertama kali mungkin ya dilihat sama cowok gitu. Aduh. Kalau cewek nggak apa-apa sih. Pak. Tapi dokternya cowok ya. Oke lah. Cewek sama cewek gitu kan. Tapi oke lah demi pekerjaan Pak. Alhamdulillah kalau untuk medical yang lain sehat, cuman mata aja gitu kan minus. Jadi itu tetap tertawa, cuman sebenarnya sakit. Itu sampai sekarang tuh bener-bener inget banget gitu kan. Nanti nggak tahu misalnya kita masuk PT lain kan dapat kayak gitu lagi. Iya. Nah, setelah medical ya itulah yang jelas mata untuk minus. Tapi kalau untuk warna saya masih oke lah, belum butuh warna. Jadi kayak mana gitu kan, ya hampir deg-degan juga, kita udah capek nyari kerja gitu kan, kena pula di situ. Dan terpikir juga kan, ya setidaknya kalau kerja deket-deket masih nampak ya. Dan dites lah sama supervisornya, ini bisa baca nggak? Saya ya ini pasti bisa baca Pak. Oh ya udah, akhirnya ya alhamdulillah terima gitu kan. Nah itu udah terima, udah kerja, udah dapat gaji gitu kan, senang gitu kan. Terus lama-lama kita nggak mungkin lah, kita punya kebutuhan lain juga gitu kan, masih kurang nih rupanya. Masih kurang Mai. Masih kurang nih rupanya gitu kan. Jadi dapat kecil, sekarang dapat besar, masih kurang juga. Bahaya. Mungkin jadi pertama-tama kerja tuh tinggal lah dekat sebelah ini kan, dekat sebelah PT itu kan, tinggal situ. Si nabung-nabung tuh masih polos-polosnya tuh, belum tahu ini jalan, belum tahu jalan, belum tahu mana-mana, masih aman duit. Jalan kaki aman tuh. Tapi kalau udah tahu jalan, walaupun masih jalan kaki, tetap aja lewat. Iya, lewat itu kan. Nah jadi belum pertama tuh masih aman dengan dapat THR, alhamdulillah. Beli motor. Nah ini mulai beli motor ini kacau nih kan. Kalau udah tahu motor, tapi mau tahu jalan di mana? Aksi ini aman. Beli motor, udah beli motor nih malah pengen tinggal jauh kan? Iya. Nah pengen tinggal jauh. Biasanya ngejalan kaki itu kan carinya nggak jauh sekali lah itu kan. Pokoknya hidup nomaden lah. Itu udah berapa kali ya ini. Nah udah dapat gaji, udah ngirim orang tua. Ya
kadang ngirim kadang enggak itu kan, kadang ya kayak mana lah, saling nutupi juga kadang. Iya. Karena kita punya hal lain juga yang mau kita beli gitu kan. Jadi yang pertama tuh dibeli itu merantau tuh motor. Nah, habis itu mungkin karena udah beli motor tuh kan pengen kepikiran tempat tinggal. Iya. Nah ini orangnya kalau buka Facebook tuh lihat marketplace apa ini kan, Gatel tangan baik. gatel tangan kan. Iya, waktu pertama-tama tuh ada duit lah gitu kan. Oh, ini ada orang jual tanah gitu kan. Setelahnya buka Shopee ada dulu sedikit tuh, aduh pengen kan. Iya, itu hampir setiap minggu dulu ya. Paket itu datang itu. Paket datang ke rumah. Nah, tuh. Terus pikir juga lah gitu, umur udah berapa gitu kan. Itu 22-an ya nggak salah. Karena masa depan kan, nah, nikah pun cari cewek dulu lah kan. Cari cewek dulu kan, cari cewek dapat, pikir pula cari rumah gitu kan. Nah waktu itu mencari rumah gitu kan, karena kita tahu yang kita kadang cari juga kenapa Batam ini banyak perceraian juga kan, kita kan masalah ekonomi juga kan. Nah, setidaknya kalau sebelum nikah tuh punya rumah gitu kan. setidaknya